Wahia adapun dia wasiat tadi itu minas sulusi paling banyak sepertiga. Fa in zada maka jika menambahi, kalau seandainya mau ditambahin sepertiga jadi separuh, maka ukifa ditangguhkan dulu ala ijazatil warosati untuk persetujuannya ahli waris. Tuh. Jadi untuk wasiat maksimal itu sepertiga. Kalau seandainya kita mau ngelebihin, maka diwajibkan atas persetujuan ahli waris. Wasiat yang kita pelajari ini adalah wasiat dalam bentuk harta sebagaimana orang mewariskan. Jadi yang diatur di sini adalah harta peninggalan. Yang kalau belum wafat maka dia menjadi wasiat, kalau dia sudah wafat maka menjadi warisan. Sementara wasiat dalam pengertian bahasa Indonesia itu umum ya. Ada seorang perempuan janda kembang, ditanya, "Mbak, kenapa nggak kawin-kawin?" "Wasiat suami saya, jangan nikah lagi." Nah, kalau bisa jangan wasiat, pesan aja, pesan suami saya kalau bisa jangan nikah lagi gitu. Ada orang meninggal dikuburin di kampung. Kenapa dikuburin di kampung? Wasiat dia almarhum minta dikuburin di kampung. Ini ninggalin harta kagak. Dia kan minta dikubur di kampung. Kalau kata Bang Alek lu ceburin aja kali. Nyusahin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Faslun, adapun suatu pasal selanjutnya menerangkan tentang wasiat. Kalau kemarin warisan. Wa tajuzu, dan boleh apa al-wasiyatu berwasiat. Jadi wasiat itu hukumnya bukan sunnah ya, hukumnya boleh. Kalau warisan hukumnya apa kemarin? Sunnah. Kalau ada orang harusnya dia dapat warisan, kok nggak dapat? Berarti dosa apa enggak tuh? Dosa. Berarti hukum warisan wajib. Jadi bukan sunnah. Kalau sunnah kan dikasih dapat pahala, nggak dikasih nggak apa-apa. Wow, bisa mencak-mencak itu orang. Sialan, gue dapet juga harusnya gitu. Nggak dapet gue. Tapi kalau wasiat hukumnya boleh, bukan sunnah. Ya, hukum boleh aja. Bil maklumi, dengan harta yang diketahui, wal majhuli, dan harta yang sama. Nah ini saya ceritain sedikit lah filosofinya wasiat ya. Jadi pensyariatan warisan itu baru ada pas Nabi hijrah ke Madinah. Di awal-awal Islam di Mekah itu yang dikuatkan itu masalah tauhid, masalah keimanan, baik itu kepada Allah, kepada malaikat yang menyampaikan wahyu ya, terus kepada para nabi terdahulu, hal-hal yang gaib ya, hari kiamat. Makanya tidak banyak syariat yang diwajibkan di waktu Nabi masih berada di kota Mekah. Syariat itu dalam artian kewajiban secara fikih ya Pak. Kalau kayak nyembah Allah itu kan tauhid. Jadi dakwah Nabi kepada sahabat waktu di Mekah itu lebih banyak kepada tauhid, bukan secara syariat. Sholat ada nggak? Ada sholat, tapi belum disyariatin sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu itu baru disyariatin pas Nabi Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi masih di Mekah. Cuman itu 3 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nabi di Mekah 13 tahun. Nabi di Madinah 10 tahun. Jadi tahun ke-10 kenabian, 10 tahun Nabi Muhammad SAW jadi Rasul, istrinya meninggal, ya, paman beliau juga wafat.
Kemudian beliau menjalani peristiwa Isra Mi'raj. Lalu kemudian beliau dikasih perintah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu sendiri aja itu ada jauh banget, 10 tahun kemudian baru disyariatin. Walaupun tetap Nabi dan sahabat saat itu sudah melaksanakan sholat, ya. Jadi ibadah seperti sholat, haji itu udah dilakuin sama para sahabat, cuman belum disyariatin. Jangan dianggap nggak ada ya, hati-hati. Udah ada tapi belum tertuang secara syariat, belum diwajibin. Ya, di Qur'annya belum ada, dalilnya belum ada. Sholat mah udah. Ya, salah satu pendapat ulama yang paling kuat yaitu saat itu sholatnya sholat tahajud. Jadi yang wajib sebelum sholat 5 waktu yaitu sholat tahajud. Makanya nggak usah heran kalau di Quran itu nggak ada penjelasan tentang sholat. Sholat kamu pertama berdiri, habis itu ruku, habis itu itidal, habis itu sujud, nggak ada. Bahkan di hadis saja Nabi Muhammad itu ketika ditanya tentang sholat, kata Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi sholat itu walaupun Islam belum ada, udah ada, Pak. Orang-orang Mekah itu udah mengenal sholat. Ini biar paham juga ya. Jadi walaupun secara syariat setelah 10 tahun Nabi menjadi Rasul baru pensyariatan kewajiban sholat 5 waktu, tapi sholatnya sendiri itu sudah ada dari zaman terdahulu. Karena itu termasuk warisan dari agama terdahulu. Ya, dari zaman Nabi Ibrahim, bahkan dari zaman Nabi Adam udah ada sholat. Cuman tentunya secara syariat berbeda dengan sholat yang kita lakukan. Ya contoh haji. Jadi jangan dikira haji itu baru ada di zaman Nabi Muhammad. Dari zaman dulu udah ada ya. Cuman cara syariatnya, cara ibadahnya berbeda karena udah mulai rusak. Apakah Ka'bah itu baru ada pas zaman Nabi Muhammad? Kan enggak. Dari zaman Nabi Ibrahim, bahkan dari zaman Nabi Adam sudah ada. Itu artinya tawaf udah ada. Makanya orang Arab sendiri khususnya di kota Mekah sudah mengenal haji. Jadi sholat haji itu termasuk ibadah tua. Ya, puasa juga termasuk ibadah tua. Orang udah pada tahu puasa itu dari masuk waktu subuh fajar sampai tenggelam matahari yaitu waktu maghrib, udah tahu. Nah, di antara ibadah-ibadah yang tua tadi termasuk wasiat. Jadi walaupun bangsa Arab udah tahu tentang wasiat, tentang warisan, tapi secara pensyariatan Islam, warisan itu baru disyariatkan ketika Nabi hijrah ke Madinah. Sedangkan wasiat ya, lebih dulu disyariatkan waktu Nabi masih di Mekah. Kenapa kok Quran nggak mewajibin warisan dulu daripada wasiat? Harusnya kan di Mekah langsung warisan. Kenapa di Mekah wasiat dulu? Baru kemudian pas di Madinah warisan. Berarti kan wasiat lebih dulu ya. Padahal dari sisi keseharian orang-orang Mekah itu udah terbiasa dengan kedua hal tersebut. Karena di zaman Nabi wasiat itu lebih cenderung dipakai oleh bangsa Arab daripada warisan. Nah, cuman kesalahannya orang jahiliyah saat itu wasiat ini nggak dibatesin. Mewasiatkan itu berlebihan. Orang zaman dulu itu punya istri kan gak 1, 2 Pak, 3, 4, 5, belum termasuk budak. Misalnya ada orang istrinya 3 gitu ya, terus punya budak 4, pas selir kalau bahasa kita ya, pas sudah menggap-begap diwasiatin, itu budak saya yang perempuan-perempuan merdekain sekarang, merdekain semua. Karena masyarakat Arab khususnya di Mekah lebih terbiasa dengan sistem wasiat, maka yang diutamakan dulu adalah wasiat. Jadi pensyariatan pertama justru adalah wasiat, bukan warisan. Cuman tata polanya diubah, cara berwasiatnya diubah. Nah setelah wasiat udah mulai jalan, udah mulai bagus, maka kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah diterapkan pola wasiat tadi. Ketika sudah gak ada penolakan dari kaum muslimin, baru turunlah syariat waris. Jadi ada maksud tujuan kenapa Allah mensyariatkan wasiat dulu. Sebab kalau warisan langsung pasti kaget ya. Dan masalah bertahap ini bukan cuma di waris Pak, di sholat pun bertahap. Sholat itu pas ketika disyariatkan enggak langsung jamaah, kagak, sholat sendiri. Dan sholat sendiri dalam keadaan mabuk sholat masih boleh.
Awalnya banyak yang sholat dalam keadaan mabok. Di sana itu khamr udah kayak minum kopi, Pak. Ya, ya sama lah kayak zaman dulu, kakek nenek kita dulu. Tuh tuak itu kan udah kayak orang minum kopi. Ya, orang kopi lebih mahal daripada tuak. Orang zaman dulu ya, bukan sekarang. Orang zaman dulu tuh beli tuak lebih murah daripada beli kopi. Makanya mau ke sawah minum tuak dulu, ya. Ya jadi agak speleng dikit gitu. Pulang dari sawah minum tuak lagi, udah biasa orang zaman dulu. Ya seiring berjalannya waktu, ya, anggur-anggur kita diekspor ke Eropa, pintar orang Belanda, dikasihlah kita biji kopi. Ini aja nih enakan. Akhirnya kita nanam kopi, anggur kita dibawa sama orang Belanda. Tapi ada bagusnya juga, tuak mahal, ya, nggak kebeli. Akhirnya berkurang tuh orang minum. Tuak diganti kopi. Akhirnya orang-orang petani berangkat ke sawah ngopi dulu, pulang dari sawah ngopi dulu. Jadi ada bagusnya juga Belanda ngeganti anggur kita pakai kopi gitu. Nah, sahabat Nabi ya, saat itu kalau mau sholat itu banyak yang minum dulu. Lalu kemudian turun ayat la taqrabus sholat, jangan kamu mendekati sholat wa antum sukaro, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Nah tadinya sahabat nih, maghrib misalnya jam 6 ya, setengah 6 minum. Nah gara-gara turun tuh ayat minum setengah 6 nih, wah bentar lagi maghrib, bentar aja deh. Itu udah akhirnya tuh minumnya tuh. Tuh hebatnya Islam. Ya, habis maghrib pulang ke rumah mau minum, oh bentar lagi isya, bentar aja deh. Jadi terbiasa mengurangi. Baru kemudian turunlah larangan minuman keras. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fajtanibu, gitu ya. Dan seterusnya tuh. Sesungguhnya minum minuman keras, berjudi, mengundi nasib, sedekah untuk berhala, semuanya adalah najis, perbuatan kotor, perbuatan keji, dan juga termasuk amal perbuatan setan. Maka tinggalkanlah, gitu ya, dan seterusnya tuh. Nah baru tuh sholat itu benar-benar nggak ada yang mabok. Nah ini juga sama nih. Jadi filosofi warisan itu berangkatnya dari wasiat sebetulnya. Sebelum orang kaget diberikan warisan laki sekian, kalau bapak sini ada ibunya begini, kalau ponakan begini, maka wasiat diperbolehkan dulu. Makanya wasiat nggak dihukumin wajib, boleh. Beda sama waris. Kalau waris wajib, nggak bisa enggak. Si Fulan dapat segitu, nggak bisa diganggu gugat. Dan ingat kemarin saya sampaikan, konsekuensi ketika warisan nggak dibagi dengan benar, maka itu mempengaruhi keberkahan. Kadar keberkahannya hilang. Gitu. Nah itu tadi ya filosofinya kita ceritanya seperti itu. Nah wasiat tadi diperbolehkan untuk harta yang diketahui dan juga untuk harta yang samar. Harta yang sudah diketahui apa? Jelas. Ada orang punya rumah, punya duit, kelihatan lah gitu ya. Rumahnya misalnya 3 biji, duitnya di tabungan sekian ratus juta, itu kelihatan. Nah, atau barang yang majhul itu barang yang samar, barang yang kita nggak tahu. Jadi misalnya ya, si bapak ini ada orang datang sama dia ngutang misalnya 10 juta, tinggalnya daerah Condet. Nah bapaknya ini mau megap-megap nih. Cuman emang kalau megap-megap itu makruh menurut ulama ya. Wasiat itu kalau bisa dilakukan benar-benar masih kondisi sehat. Ya, kalau udah sekarat itu sebagian ulama itu memakruhkan hukum wasiat karena takutnya di luar alam sadar dia. Mentang-mentang yang rawat anak paling pertama, Pak, gini Pak, tulis Pak wasiat Pak, saya yang paling banyak. Bahaya itu, ya. Jadi ada ulama yang memakruhkan, tapi secara hukum wasiatnya sendiri sah. Nah ini andai kata ya, ada orang punya utang sama si A, gampangannya tadi ya, temennya lah gitu, tempat tinggalnya di Condet. RT RW nggak tahu, pokoknya tahunya Condet tadi. Nah si A ini ngomong sama anaknya, nah bapak punya teman tuh di Condet, kamu kenal tuh ya, bapak Anu bisa gitu ya, bapak Selamat bisa gitu ya. Bapaknya udah pegap-pegap, ya bapaknya udah mau meninggal. Kamu samperin nih di Condet. Dia punya utang sama bapak 10 juta. Kalau kamu dapat, ambil 5 juta buat kamu. Nah itu wasiat tuh. Nah ini kan di Condet ini gak jelas lah. Si bapak kagak tahu, RT RW kagak tahu. Pokoknya tahunya Condet tadi. Lah Condet segitu gedenya. Tapi ada harta tadi, tapi kagak jelas. Jadi baik yang maklum, yang diketahui maupun yang majhul.
yang nggak diketahui, nggak jelas, samar. Tuh teman bapak si Selamat tuh punya utang sama bapak 10 juta. Udah ambil. Nah, kalau kamu bisa nagih dia, ya, tagih kamu ke sana. Kalau kamu bisa dapat duit itu, ambil separohnya. Nama Selamat codet banyak. Nah, masalahnya kan nama Selamat dicodet banyak. Dia nggak tahu alamatnya. Tapi itu boleh secara hukum wasiat. Sah secara hukum wasiat boleh. Asal si anak sanggup aja. Ya Pak, saya cariin. Ya mungkin kalau 10 juta males ya. Tapi kalau 100 juta, lah kan lumayan. Ya secondet ya, ngobrol pasar minggu diputerin. Ya kan? Ibaratnya gitu. Nah, hukum wasiat ini bukan hanya berlaku buat yang barangnya kelihatan, ya, tapi juga barang yang samar. Ya. Wal maujudi, dan juga wasiat itu berlaku untuk harta yang sudah ada, wal ma'dumi, dan harta yang belum ada. Nah, jadi wasiat itu juga bisa berlaku baik hartanya udah ada, kayak tadi jelas ya. Dia punya duit misalnya 100 juta gitu ya. Nih, saya wasiatkan misal gitu. Atau hartanya belum ada. Misal dia punya sapi. Sapinya sapi perah. Kan ada susunya tuh. Tapi susunya belum keluar, Pak. Nah, bapaknya ngomong, ini bapak wasiatkan buat si Fulan selama 3 tahun susu sapi perah bapak udah biarin buat dia. Lah kan belum kelihatan, Pak. Bisa aja besoknya mati. Ya kan? Nah, sapi tadi susunya itu belum kelihatan, tapi boleh diwasiatkan. Beda sama warisan. Kalau warisan nggak boleh. Kalau warisan sapi harus dibagi, misalnya gitu, ada 5, bagi ke anaknya, ibaratnya begitu. Berhubung ini wasiat boleh, udah. Perah tuh selama 3 tahun, habis 3 tahun habis kontrak, udah nggak boleh ngambil lagi. Jadi wasiat itu diperbolehkan buat barang yang sudah ada maupun yang belum ada. Kan banyak nih, misalnya kayak pohon mangga, bisa juga tuh. Bapaknya punya pohon mangga, ya, ngomong pas lagi mau meninggal, itu pohon mangga tahun ini selama berbuah buat kamu. Itu wasiat loh itu. Ya. Maka ketika pohon mangga itu berbuah, ya jadi dapat yang diwasiatin. Paham ya? Nah, cuman nih saya disclaimer juga nih, kesalahan orang Indonesia nih ya, kesalahan kita memahami wasiat. Wasiat itu hanya terkait dengan harta, karena itu hubungannya dengan warisan. Wasiat dalam bahasa Indonesia itu beda sama wasiat dalam bahasa fikih. Ya, jangan diartiin wasiat yang tadi kita pelajarin itu seperti wasiat dalam bahasa Indonesia. Wasiat yang kita pelajarin ini adalah wasiat dalam bentuk harta, sebagaimana orang mewariskan. Jadi yang diatur di sini adalah harta peninggalan, bagian tirkah, harta yang dimiliki oleh orang yang mau wafat atau orang yang sudah wafat. Yang kalau belum wafat maka dia menjadi wasiat, kalau dia sudah wafat maka menjadi warisan. Sementara wasiat dalam pengertian bahasa Indonesia itu pesen orang mati. Nah, kan umum ya. Ada seorang perempuan, dia nak kembang, cakep, agak kawin-kawin. Ditanya, Mbak kenapa nggak kawin-kawin? Wasiat suami saya, jangan nikah lagi. Nah, itu bahasa gitu salah. Kalau bisa jangan wasiat, pesan aja. Pesan suami saya, kalau bisa jangan nikah lagi. Gitu. Bukan wasiat, itu bukan wasiat, Pak. Kagak ada hubungan sama harta. Enggak? Ada orang meninggal, ya, ada kuburan dekat, dikuburin di kampung. Kenapa dikuburin di kampung? Wasiat dia almarhum minta dikuburin di kampung. Itu bukan wasiat. Itu pesan. Kalau wasiat itu berhubungan dengan harta peninggalan, sekali lagi. Karena backgroundnya wasiat itu warisan. Jadi ada sesuatu yang ditinggalkan. Ini ninggalin harta kagak. Dia kan minta dikubur di kampung. Kalau kata Bang Alek, lu ceburin aja kali. Nyusahin aja. Nah, hati-hati ya. Saya soalnya pernah, saya didatengin Pak, ada orang mati. Jadi keluarganya ini datang kepada saya, minta mandiin jenazah, minta ngapanin, minta nyolatin, sampai tahlilan 7 hari. Pokoknya Pak Ustadz yang ngurusin. Ini wasiat Bapak. Wasiat itu hartanya mana? Ya kan saya udah sering ya nyampein kepada Bapak semua tuh. Bukan saya nggak mau mandiin orang mati, takutnya nanti waktu ngajar saya terganggu. Itu aja yang saya takutin. Mungkin kalau saya nganggur masih jalanin. Berhubung saya seorang guru ngaji, saya punya tugas ngajar, maka saya nggak mau
Takutnya pas lagi ngajar kayak begini tiba-tiba orang mati. Ustaz kita mandiin. Mas Ganto, Pak Haji libur dulu ya, pulang saya. Akhirnya jadi kagak ngajar-ngajar. Lah belum kalau siang, kalau ntar anak-anak ngaji kan, tuh digedor-gedor dong. Ustaz kenapa? Mandiin jenazah, keluar saya mandiin jenazah. Akhirnya anak-anak yang ngaji nungguin keleleran, ya kan? Gitu. Nah sebagian orang udah paham lah saya ngomong kayak gitu. Saya bilang deh, saya kalau nyolatin doang mungkin mau deh. Tahlilan juga saya nggak bisa. Hari pertama sampai hari itu 7, ya kan? Dan yang lebih bikin saya nggak bisa, ini anaknya kagak ada yang akrab sama saya. Kagak doyan ngaji, kagak doyan sholat, ya makin sebel saya. Mungkin kalau anaknya akrab sama saya masih rada nggak enak juga. Mending-mending ya. Nah masih agak mendingan lah gitu kan. Nah ini anaknya juga kagak akrab sama saya. Ini kok gara-gara bapaknya mati aja dia datang ngomong wasiat. Saya bilang wasiat itu nggak begitu mas. Wasiat itu hanya terkait dengan harta. Jadi kalau yang di luar harta, bapak mesen apa itu tuh ya pesanan aja, titipan aja, bukan wasiat. Tapi kalau berkaitan sama harta itu baru terhukum wasiat. Nah hukum wasiat bagi si bapak kepada kita yang masih hidup hukumnya mubah, tapi buat kita yang menjalaninya hukumnya wajib, sama kayak warisan. Tuh. Oh begitu Pak, iya. Tapi gimana Pak Ustaz, kata orang biarin aja mau orang ngomong apa aja, ya kan? Nggak usah dipikirin. Nah hukum aslinya begitu. Jadi wasiat itu nggak ada hubungannya dengan selain harta. Ada orang misalnya gitu ya, walaupun cuma ninggalin baju, ini bapak punya baju ini, ya ini kasih nih ntar kalau bapak mati ke si Fulan, ya itu wasiat Pak. Walaupun bajunya jelek, itu bisa masuk wasiat sebab baju itu juga bagian harta. Iya. Makanya kalau wasiat terkait dengan harta hati-hati. Ya jangan nyusahin orang. Gitu. Jangan nyusahin orang. Tapi kalau misalnya bapak ntar kubur di Jawa, nanti tahlilan ya 7 hari 7 malam misalnya gitu. Gak nih jalan. Wah, keceburin kali aja. Itu bukan wasiat itu pesen aja. Ya kalau kita mampu ya jalanin ya Pak. Nih berhubung saya punya duit, Bapak tak kubur di Jawa gitu ya. Bapak pengennya kubur Jawa. Bapak pengen diyasinin 7 hari 7 malam, ya itu diyasinin. Bapak pengen dihatamin Quran, dikasih hadiah hataman Quran kalau mampu. Tapi itu sebetulnya bukan wajib karena itu pesan, bukan wasiat. Kalau wasiat itu harta peninggalan dari nah itu namanya wasiat, gitu ya. Wahia adapun wasiat tadi itu minnasulusi, yaitu paling banyaknya sulus, sepertiga. Ya, kalau salasa 3, kalau sulusi sepertiga, paling banyak sepertiga. Fa in zada, maka jika menambahi, kalau seandainya mau ditambahin sepertiga jadi separuh, maka ukifa ditangguhkan dulu ala ijazatil warosati untuk persetujuannya ahli waris. Tuh. Jadi untuk wasiat maksimal itu sepertiga, baik kepada ahli waris. Jadi ahli waris yang kita pelajari kemarin Pak, kalau bapak ibu ya berarti anak gitu ya, kalau nggak punya anak ya berarti kakak ya, adik segala macam lah gitu ya. Nah intinya maksimal dari wasiat baik kepada orang yang mewarisi atau alias ahli waris, atau orang yang tidak mewarisi bukan ahli waris, itu maksimal sepertiga. Cuman yang membedakan nanti kalau seandainya kita mau ngelebihin, maka diwajibkan atas persetujuan ahli waris. Wala tajuzu, dan tidak boleh apa al wasiat liwarisin kepada suatu ahli waris saja, illa kecuali ayyujizaha dengan persetujuannya bakil warosati bagi ahli waris lainnya. Nah masalahnya kalau andai kata ada orang berwasiat kepada ahli warisnya, maka nggak boleh dia diwasiatin kecuali harus atas persetujuan ahli warisnya. Ya, watasihu dan sah al wasiyatu wasiat min kulli balikin dari setiap orang yang balik.
Ya, wasiat itu sah kalau orang yang memberikan itu adalah orang yang balik, akilin dan juga berakal, likulli mutamalikin, untuk setiap orang yang menjadi pemilik, wa fi sabilillahi, dan juga untuk fi sabilillahi ta'ala. Nah, jadi orang yang wasiat itu harus balik. Adapun orang yang diwasiati tidak harus balik. Jadi bayi aja bisa diwasiatin, Pak. Ya, jadi andai kata ada seorang suami gitu ya, istri punya anak baru lahir, baru aja berojol, bapaknya ngewasiatin nanti kalau bapak mati itu si bocah yang masih baru lahir dikasih wasiat, itu boleh. Tapi buat orang yang wasiatnya sendiri, dia harus balik, harus berakal. Wasiat itu boleh fisabilillah. Misal ya, ada seorang mau meninggal, dia wasiat, nanti kalau bapak meninggal itu harta bapak yang 200 juta udah ntar buat bangun musola, buat bangun masjid, misalnya gitu. Nah itu boleh. Nah tapi kalau itu digunakan untuk bangun gereja nggak boleh, Pak, karena itu bukan fisabilillah. Ya, jadi lawannya mafhum mukhalafah disebut dalam fikih. Gitu. Watasihu, dan sah juga al wasiyatu wasiat ilaman kepada orang ijtama'at yang mana berkumpul fihi di dalamnya khamsu khisalin, 5 keadaan. Yang pertama yaitu al-islamu, Islam, wal bulugu yang kedua balik, wal aqlu kemudian berakal, wal hurriyatu nah merdeka. Nah ini penting juga, jadi bukan budak. Kalau budak kagak bisa dapat wasiat ya. Wal amanatu, dan juga dapat dipercaya. Maksudnya dapat dipercaya di sini kalau seandainya dia diberikan maka tidak dikhianati gitu ya. Kitab nikah insyaallah selanjutnya kitab bab tentang nikah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah.